Ini adalah contoh-contoh gambar yang aku buat dari AI Image Creator. Nah, gambarnya sangat bagus dan lumayan untuk kualitasnya ya teman-teman. Dan kemarin itu cara membuatnya sangat mudah, tapi belakang ini banyak teman-teman yang mendapatkan peringatan atau hasilnya seperti ini, seperti perintah ini sedang ditinjau, bahkan peringatan konten perintah yang sedang diblokir. Lalu apa penyebabnya? Kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Ibau Channel. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan video aku sebelumnya ya, yaitu cara membuat sebuah gambar dari teks menggunakan Microsoft Bing ini. Nah, di video sebelumnya aku sudah membuat sebuah gambar ya teman-teman, yang dengan prompt seperti ini ya. Disney poster Pixar dengan judul Wulan, gadis kecil, pemandangan dari atas bukit terumpah di sebuah desa sawah, langit yang cerah, 3D animasi. Nah, dan ini adalah hasil pertama generate gambarnya ya teman-teman. Dan ini untuk hasilnya lumayan sangat bagus dan sesuai dengan yang kita deskripsikan dengan form atau perintah yang kemarin aku buat, dan ini adalah hasilnya. Dan di sini aku mencoba lagi untuk membuat sebuah gambar dengan niatan ingin membuat karakter seorang wanita memakai hijab. Di kesempatan sebelumnya aku sudah bisa mengenerate gambar anak kecil, gadis kecil memakai hijab, wanita memakai hijab. Itu sangat mudah sekali untuk aku generate di Bing Image Creator ini. Tapi pas aku kemarin buat video ini, udah aku rekam layar juga beberapa kali aku membuat prompt dengan kata hijab. Jadi itu ada malah peringatan seperti tadi ya. Nah, coba di sini kita lakukan satu kali lagi ya teman-teman, untuk memastikan di mana form yang salah sehingga muncul harus ditinjau ulang, bahkan juga konten sampai diblokir gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk formnya poster Disney Pixar Wulan, gadis memakai hijab, pemandangan dari atas bukit, pedesaan, sawah, langit yang cerah, 3D animasi, dan kita generate. Dan ini ada hasilnya. Lagi-lagi perintah ini sedang ditinjau. Jadi sedang ditinjau itu sebenarnya kata-kata mana yang salah, dan di sini aku mulai memutuskan cari kata-kata atau form mana yang salah hingga ada harus peninjauan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini aku sekali lagi membuat form. Dan di sini aku memutuskan mengenerate ulang form yang pertama kali kita buat tadi ya, sama dan apa-apanya sama, kita tinggal klik buat lagi dan kita tunggu hasilnya. Biasanya walaupun formnya sama, AI itu akan membuatkan gambar yang berbeda ya teman-teman. Nah, dan ini adalah hasil dari generate kita yang kesekian ya, karena tadi 3 kali itu aku mendapatkan harus ditinjau ulang terus, dan sampai sekarang itu tidak ada gambar yang muncul atau apa ya, tindak lanjut dari tinjauan ulang itu teman-teman. Dan ini untuk form yang pertama kali kita buat, aku generate ulang dengan prompt yang sama, dengan kata yang sama, dan juga tanda baca yang sama. Nah, di sini bisa tergenerate. Nah, di sini aku coba memutuskan untuk mengganti sedikit tulisan saja di prompt ini. Nah, di sini ada gadis kecil. Nah, gadis kecil ini di sini aku mau pakai tambahkan berhijab seperti ini ya. Nah, kita klik buat lagi, dan di sini langsung perintah ini sedang ditinjau, dan itu langsung sedang ditinjau. Sepertinya yang aku rasakan si Microsoft Bing ini dia sensitif sekali dengan kata-kata hijab ya teman-teman. Nah, di sini untuk kata hijabnya, gadis kecilnya di sini aku ganti deh, nggak pakai hijab, tapi di sini aku pakai dengan tulisan berkerudung. Nah, untuk berkerudung ini ternyata hasilnya bisa diproses teman-teman, dan ini adalah hasilnya. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai kata-kata hijab itu udah 3 kali lebih kita gunakan kata hijab, dia terus aja bakal keluar tinjau ulang. Tapi kita ganti kata hijab itu menjadi berkerudung dengan form yang sama di sebelumnya, dia bisa mengenerate. Dan ya kalau berkerudung beginilah, tidak seperti pakai hijab, beda ya teman-teman. Padahal di kesempatan lain aku sudah pernah buat form dengan memakai hijab, itu bisa diproses, tapi belakang ini kok nggak bisa ya teman-teman. Nah, di sini si berkerudung ini, nah di sini aku generate ulang nih yang si berkerudung tadi ya, aku generate ulang. Dan ini adalah hasil yang kedua kalinya. Ini yang pakai kerudung itu bisa, tapi yang tulisan pakai hijab itu sudah beberapa kali aku coba, tulisannya pasti, hasilnya pasti ditinjau ulang, dan sampai saat ini peninjauan itu tidak
ada hasilnya lagi ya. Nah, berkerudung ini coba aku ganti lagi, satu kali lagi aku ganti lagi ya. Berkerudung ini aku ganti pakai berhijab dan hasilnya sama. Perintah ini sedang ditinjau dan ini adalah tulisannya kami sedang menyelidiki lebih dalam untuk memastikan perintah ini tidak bertentangan dengan kebijakan konten kami. Anda akan mendapat pemberitahuan jika gambar Anda sudah siap. Anda juga dapat mencoba mengedit perintah. Nah, di sini tapi aku udah tunggu lama, itu tidak ada lagi pemberitahuan gambarnya itu siap atau bahkan tidak bisa diproses seperti itu ya teman-teman. Nah, karena di sini aku penasaran, kita intip saja apa kebijakan kontennya. Di paling bawah ada tulisan privasi, kebijakan konten, ada juga ketentuan pengguna. Nah, di sini kita klik saja di bagian kebijakan konten karena tadi kita memecahkan kebijakan konten ya. Kebijakan konten untuk pengguna image creator dari Microsoft Bing. Diperbarui 10 Oktober 2022 tapi katanya ya. Kami melarang pengguna image creator untuk menghasilkan konten yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Kebijakan konten kami dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan platform kami. Di sini ada eksploitasi dan penyalahgunaan, ada poin-poinnya ya seperti eksploitasi seksual anak, pelecehan seksual anak, perawatan, aktivitas intim non seksual, ajakan seksual dan perdagangan. Ada juga bahaya pribadi seperti bunuh diri dan melukai diri sendiri. Ada juga konten dan perilaku kekerasan seperti kekerasan dan kengerian grafis, terorisme dan ekstremisme kekerasan, ancaman kekerasan, penghasutan dan juga yang lainnya. Lalu di sini ada ancaman bullying dan pelecehan ya teman-teman. Nah, di sini ada penipuan, disinformasi, aktivitas tidak autentik, kebijakan konten tambahan. Kami melarang pengguna Bing image creator untuk aktivitas lain yang secara signifikan membahayakan individu, organisasi, dan atau masyarakat lain. Jadi untuk berhijab itu masuknya ke kategori ketentuan penggunaan yang mana ya teman-teman? Apakah masa iya kita masuk ke terorisme dan ekstremisme kekerasan? Enggak kan? Yang pakai hijab itu bukan berarti teroris kan? Apa ya? Jadi yang berhijab itu apa? Karena yang aku rasakan, aku membuat konten yang tulisannya berhijab itu tidak hanya 1-2 kali ya. Di dalam satu hari yang sama itu aku mengenerate lebih dari 5 dan hasilnya tetap sama, ada ditinjau ulang, bahkan ada yang konten atau perintah diblokir. Lalu apa yang salah? Nah, di sini kan tadi aku udah coba ya, si tulisan hijabnya aku coba untuk berkerudung, pakai berkerudung itu bisa di-generate. Aku hilangkan kata berkerudungnya, aku hilangkan kata hijabnya, itu juga masih bisa di-generate. Nah, from yang sama hanya ditambahkan berhijab, itu dia langsung ada peninjauan ulang, kan aneh ya teman-teman ya. Dan satu pengalaman aku lagi di sini ada peringatan konten dan perintah ini telah diblokir. Nah, di sini untuk tulisannya kami secara otomatis memberi tanda bendera pada perintah ini karena mungkin akan bertentangan dengan kebijakan konten lagi teman-teman. Pelanggaran kebijakan lainnya dapat menyebabkan penangguhan otomatis atas akses. Pengalaman aku pernah membuat form seperti ini ya. Beberapa gadis kecil bersayap memakai hijab, terbang di atas reruntuhan kota, memakan buah semangka, bendera Palestina. Nah, sesensitif itukah Microsoft Bing dengan kata-kata hijab, kata-kata ya di sini ada bendera Palestina. Entah apa ya sebenarnya ya, entah apa yang salah, tapi menurut pengalaman pribadi aku sesensitif itu Microsoft Bing. Tapi mungkin ada faktor lain seperti faktor errornya AI tersebut, ada juga mungkin faktor dari gangguan jaringan mungkin ya teman-teman, entah apa ya. Tapi ini aku bilang ini yang aku katakan ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Mungkin teman-teman punya pengalaman pribadi lain, sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Saya Febriani, terima kasih. Assalamualaikum.